Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar tentang perubahan atau mati. Dan kita tentunya memilih berubah. Dan perubahan itu harus dilakukan dari perubahan mindset, dari pola pikir yang hanya sekedar memelihara menjadi pola pikir kreativitas atau berdaya cipta. Nah, bagaimana kita ingin memiliki satu pola pikir budaya yang memberikan kreativitas atau menciptakan banyak hasil-hasil karya, yaitu kreativitas itu dibentuk dengan kita punya hasrat, mengobarkan hasrat. Mengapa demikian? Karena kreativitas ini akan membutuhkan waktu, ketekunan, ujian, pilihan, memutar balik kadang-kadang, imajinasi, pertanyaan, ada kegagalan, dan perubahan. Dan itu semua membutuhkan banyak energi. Dan kita tahu, hasrat adalah bahan bakar dari energi. Lalu yang kedua, kita menghargai ide. Hargai ide. Mengapa? Apapun yang dirayakan berarti sudah selesai. Namun jika kita menghargai ide dengan uang, dengan pujian, dengan peluang, orang-orang akan ikut menghargai ide tersebut, lalu berupaya menghasilkan ide serta membagikannya kepada orang lain. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemandirian. Mengembangkan kemandirian. Jenderal George S. Patton berbicara begini, jangan pernah memberitahu orang cara melakukan sesuatu. Beritahu mereka apa yang harus dilakukan dan mereka akan mengejutkan Anda dengan kecerdikan mereka. Artinya bahwa dia berbicara mengenai membiarkan orang-orang itu mandiri, menjadi kreatif, dan jangan pernah merusak kreativitas mereka. Karena apa? Kebebasan dan fleksibilitas mereka akan menghasilkan kreativitas. Lalu memupuk keberanian. Kreativitas ini membutuhkan resiko. Dan mengambil resiko membutuhkan keberanian. Kita, orang yang ingin berubah, harus memberikan teladan dan memupuk. Seperti perkataan Daniel L. Denison dari IMD Business School. Selalu ada imbalan untuk siapapun yang mampu menghadapi apa yang tidak diketahui. Orang-orang akan mengambil resiko jika mereka merasa aman melakukannya. Dan tugas kita sebagai pembawa perubahan menciptakan rasa aman itu. Rasa aman untuk berani mengambil resiko, ya, berani. Lalu minimalkan hierarki. Dalam lingkungan yang kreatif, keputusan yang dibuat haruslah keputusan yang paling mendekati masalah. Agar itu terwujud, maka harus meminimalkan jumlah lapisan antara puncak pimpinan dan paling bawah. Coba perhatikan Robert Kaplan. Dia mewawancarai Jenderal Stanley McChrystal. Dia berkata, pendekatan terbaik untuk menyelesaikan tugas rumit adalah dengan memangkas hierarki. Pendekatan itu membuat semua orang merasa berada di lingkaran dalam, sehingga mereka mengembangkan rasa memiliki. Lalu yang selanjutnya, kurangi aturan. Penulis Henry David Thoreau menulis, orang bodoh dapat membuat peraturan dan orang bodoh lainnya akan
mematuhinya. Kreativitas akan lumpuh ketika orang-orang menguras energi mereka hanya untuk mencemaskan aturan. Terlalu banyak aturan menyebabkan orang-orang anemia ide. Lalu yang selanjutnya, gagal agar kita maju. Gagal agar kita maju. Ada sebuah moto perusahaan yang bagus sekali. Motonya seperti ini. Kami membuat kesalahan baru. Kami membuat kesalahan baru. Moto ini adalah moto yang sangat menghargai, mendukung pemikiran gagal agar maju. Artinya, jika kita gagal, kita harus belajar dari kegagalan kita, lalu bangkit dan bergerak maju. Setiap kali kita belajar dari kegagalan, berarti kita selangkah lebih dekat menuju keberhasilan. Lalu mulailah dari langkah kecil. Kreativitas mulai dari langkah kecil. Seringkali kita menginginkan inovasi dan terobosan besar. Padahal kita seharusnya memulailah dengan ide yang kecil aja. Jika kita menginginkan satu ide luar biasa, temukan banyak ide-ide bagus. Jika kita ingin membangun hal besar, bangunlah sedikit demi sedikit. Lakukan secara konsisten, maka kreativitas kita akan berkembang. Jadi, kalau ada lingkungan kreativitas, maka lingkungan itu akan mempengaruhi kita. Pola pikir kita akan menjadi pola pikir berkelimpahan. Perhatikan pernyataan dari penyair Maya Angelou. Anda tidak dapat menghabiskan kreativitas. Semakin sering Anda pakai, semakin besar kreativitas Anda. Sayangnya, kreativitas terlalu sering ditekan, bukan dikembangkan. Seharusnya tersedia lingkungan yang mendorong cara-cara baru untuk berpikir, memahami, dan mempertanyakan. Kita, kalau ingin berubah, kita sebagai agen perubahan memiliki pengaruh dan kewajiban untuk berupaya menciptakan lingkungan seperti itu. Lingkungan yang penuh kreativitas. Salam perubahan, salam melakukan kreativitas, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.